Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Firman Tuhan di Wahyu 4 ayat 9-11 berkata, kumpulan orang-orang kudus, para tua-tua, mereka menaikkan pujian, hormat dan ucapan syukur. Dan pada saat itu
Mereka berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima segala hormat, pujian dan kuasa. Di tempat ini begitu banyak orang-orang kudus Tuhan. Dan saya percaya dengan sehati kita memberikan hormat kita kepada Allah kita. Kita memberikan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah luar biasa. Bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita semua karena Tuhan Yesus. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang baik. Mari persiapkan hati. Haleluya. Ini setiap kami ya Aba, menyatakan cinta kasih kami kepadamu. Buat segala perbuatan yang ajaib yang sudah kami alami, bahkan yang Tuhan sudah sediakan di masa depan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur. Terima kasih. Kami bawa hati kami. Kuduskan dan layakkan setiap kami ya Tuhan. Biar kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Allah. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Pakai Yesus. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Akan hati kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Raja di atas segala, sebab
di atas segala raja, sebab Kau layak. Amin, amin. Dari tempat ini ku nyatakan Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Raja di atas segala raja. katakan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Menaikkan hormat-Mu, menaikkan syukur-Mu kepada Dia, Raja atas segala raja. Engkau layak terima semuanya. Kami balas syukur, semua hormat kepadamu, Yesus. Kurala batak karala majana lala barala basina lala basu. Yurala barala 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 batak karala barala basina lala ba. Shinarala barala 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 basu. Haleluya, 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 haleluya. Orala bashinarala barala 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 barala. Senang hatimu, mari sembah Yesus Raja. Shirala barala barala batak karala basi. Shirala barala 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 batak karala mashinala mara. Mari semua sembah agungkan Yesus Tuhan. Shirala barala 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 basi. Shirala barala baso. Orala basin darala barala 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 barala. Shindarala barala 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 barala. Mengalir Roh Kudus. Yarala barala 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 barala. Hati kami rindu Engkau ya Allah. Barala 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 barala. Orana mashindi.
ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau,
Dengan apa kami bisa balas segala kebaikan Tuhan? Selain kami mau menyukakan hati-Mu hari ini. Sudah banyak perkara ajaib dan baik yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau mensenangkan hati Tuhan hari ini. Engkau yang layak segala terima pujian, hormat dan kemuliaan, dan segala ucapan syukur yang datang daripada hati kami. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan orang yang penuh dengan ucapan syukur. Ada banyak perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Oleh karena itu, harusnya saat ini kita gak perlu malu-malu menyatakan kebaikan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan sudah perbuat. Oleh karena itu, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Bersama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan yang mantap. Ucapan syukur kami kepada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan,
berterima kasih sama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah juga. Haleluya. GBI PNJ siap lebih lagi, amin. Siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Sama-sama tepuk tanganmu di atas kepala buat Tuhan. Sebab Tuhan kita dahsyat, amin. Mari kita angkat pujian ini. Sama-sama nyatakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kau anugerah Bapa. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Sama-sama. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus dahsyat, Raja mulia. Sama-sama sorangan haleluya. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama nyatakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan
kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini Tuhan. Ada sukacita, ada kegembiraan di antara kami semua Tuhan. Karena hanya nama Allah saja yang ditinggikan, diagungkan di atas segalanya Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Engkau tolong hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang diambil Tuhan berdasarkan hikmat dan tuntunan daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan dicurahkan atas setiap lembaga pemerintahan kami yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah otoritas rohani, wibawa ilahi senantiasa nyata di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu Pak Niko Tuhan sebagai pembawa api Pentakosta ketiga Tuhan. Dari bangsa kami Indonesia, dari timur ke barat hingga kembali ke Yerusalem. Engkau tolong Tuhan untuk keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Demikian pula Tuhan kami berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Lindungi sertai Tuhan di dalam penggembalaannya Tuhan. Pakai profesinya sebagai seorang dokter spesialis Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keluarga besar Dr. Yanto, Ibu Olivia, anak-anak cucu menantu, semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Generasi yang cinta Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tidak kompromi terhadap dosa. Bangkit atas CK7, bangkit atas gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Dan kami percaya Engkau memakai generasi ini Tuhan untuk penyelesaian amanat agung hingga Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua hari ini diberkati, amin. Kami menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya? Apakah ada? Baik, jika tidak ada, saatnya kita ingin memberi persembahan. Mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples.
rangka Breast Cancer Month sedunia, Cancer Ministry CK7 berkolaborasi dengan Women of Integrity GBI PRJ CK7 mengadakan acara Together We Share dengan kegiatan seminar deteksi dini untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendeteksi penyakit kanker pada payudara serta cara-cara untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan disertai tanya jawab peserta kepada narasumber dan pemeriksaan payudara dengan menggunakan alat USG. Kegiatan tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Integrity Convention Center, Ruang Safir dan Pearl, Mall MGK Lantai 9, Jalan Angkasa Kafling Band 6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mari para wanita, kami mengundang untuk dapat segera mendaftarkan diri mengikuti kegiatan tersebut karena tempat terbatas. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 23 Oktober 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 16 Oktober 2022 secara online via www.gbiprj.org. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Duh, ngapain sih kamu ajak-ajak aku ke planet ini? Ini di mana? Ayo tebak. Ini gereja deh. Tapi kok kayaknya keren banget ya? Iya keren, tapi sayang gak ada orangnya. Hah? Iya, padahal kan ini hari Minggu, tapi gak ada orang yang beribadah di sini. Kok bisa? Ya karena 20 tahun yang lalu gak ada sekolah minggu di sini. Gak ada anak-anak yang dibawa untuk ke gereja mengenal Tuhan. Jadi saat ini gereja sudah tidak ada lagi isinya. Sayang sekali ya. Yuk ikut aku balik lagi ke tahun 2022. Aku mau kasih lihat kamu ada sekolah minggu yang anak-anaknya keren banget. Wah, aku jadi penasaran. Ayo kita ke sana. Shalom Bapak Ibu semuanya. Wah, kayaknya masih pada lemes-lemes nih. Boleh lebih semangat lagi ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul beribadah, kita bersama-sama memuji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis,
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saat ini kami mau berdoa bagi generasi kami. Pakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu, untuk memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Berikanlah kasih-Mu kepada setiap anak yang belum mengenal Engkau, yang sakit, yang terluka, yang menderita. Tuhan jamah ya, amin. Tuhan berkatilah kami juga anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan setia dalam melakukan kehendak-Mu, dan kami juga bisa melayani Tuhan seumur hidup kami, amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Mama dan Papa di tempat ini. Berkati mereka agar mereka diberikan hikmat dalam mendidik kami. Biarlah Mama dan Papa bisa terus saya menyayangi dan menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Mama dan Papa yang sudah membawa kami untuk datang ke sekolah minggu. Dan terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah membimbing kami untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sukacita yang luar biasa ya Bapak Ibu, bisa melihat anak-anak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Sekarang saya mau mengundang Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang memiliki anak usia 6 hingga 11 tahun untuk bergabung bersama kami sekolah minggu di GBI PRJ di tempat ini, lantai 9 di ruang Ruby. Kami berharap adik-adik juga bisa bertumbuh bersama dengan kami dalam pengenalan akan Kristus. Karena tentunya kita nggak mau ya gereja ini nantinya 20 tahun ke depan hanya menjadi semua bangunan. Karena tidak ada generasi penerus yang melayani dan juga beribadah di rumah Tuhan. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang rindu untuk bergabung bersama kami di pelayanan anak untuk bisa menghubungi kontak yang ada di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, membawa segenap hati kami dan bersyukur sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu menepati janji-janji-Mu dalam hidup setiap kami.
bukan sekedar pujian biasa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Pujian ini berkata bahwa janjimu itu begitu terbukti dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kesetiaannya terbukti. Pagi hari ini kami mau masuk dalam kegerakan ini Tuhan. Ini bagian kami saat ini untuk menguji kesetiaan kami. Kalau kau setia itu sudah terbukti. Tapi bagian kami adalah menguji kesetiaan kami kepada Tuhan. Lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan pagi ini kami bersyukur buat ibadah ini Tuhan. Ketika kami menyembah dalam roh dan dalam kebenaran, kami tahu jiwa kami sedang disegarkan. Kami tahu iman kami sedang dikuatkan. Untuk kami mampu menghadapi segala tantangan ke depan. Tantangan itu baik karena kami tahu itu menumbuhkan iman percaya kami. Dan itu membuktikan bahwa kami tetap setia. Tuntun kami, arah kami sejalan dengan kebenaran firman-Mu. Jika kau temukan dalam hidup kami ada yang melenceng, luruskan jalan kami Tuhan. Kami gak mau datang ibadah sebagai rutinitas lalu pulang tanpa berubah. Tapi kami mau in the year of a new paradigm
paradigma kami diubahkan, kami sanggup melakukannya, dan kami akan menyenangkan Engkau for the rest of our life. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kami tidak bisa menerima firman-Mu yang kudus tanpa Engkau menguduskan kami terlebih dahulu. Tolong kami Tuhan, buat kami mengerti dan buat kami mampu melakukannya. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup yang kami sembah, kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Thank you so much. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin ya. Salam sehat buat kita semua. Senang sekali bisa kembali berkumpul di tempat ini. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Aduh, saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa, amin ya. Tapi waktu tadi saya duduk tuh Tuhan tuh dengan jelas bilangin ini lagu ini udah lama. Saya juga lihat judulnya di dalam rundown yang tertulis, tapi saya nggak tahu melantunkannya seperti apa. Tapi ketika tadi masuk dalam pujian penyembahan, itu saya bilang iya ya Tuhan ya, kesetiaan-Mu mah udah pasti terbukti. Makanya masuk dalam doa. Tapi kesetiaan kita yang masih harus diuji. Itulah sebabnya hari ini kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Amin ya. Tak terasa bahwa kita sudah masuk di bulan Oktober. Bulan depan Indonesia menjadi Indonesia menjadi host atau tuan rumah dalam G20, betul? Yang kita tahu sama-sama adalah kebanggaan bangsa ya. Kita tahu bahwa nggak ada sesuatu yang kebetulan, amin. Kalau Indonesia dipilih untuk menjadi tuan rumah, saya percaya Indonesia bisa jadi berkat juga bagi bangsa-bangsa, amin. Persis loh bulan depan ya, 15, 16 itu akan ada G20 di Bali. Nah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah masuk di bulan Oktober. Bulan yang kalau bagi saya itu 3 bulan terakhir adalah bulan untuk kita meninjau ulang. Apa sih yang sudah kita lakukan sepanjang 2022? Gak usah jauh-jauh lah, gak usah sampai tahun-tahun sebelumnya, 2022 aja. Dan justru di saat-saat ini di pertengahan bulan Oktober sampai dengan nanti Desember kita mau coba lihat lagi. Apa yang harus diperbaiki sehingga kita bisa menutup 2022 kita finishing well, amin ya. Oleh sebab itu saya mau minta tolong tim multimedia untuk bantu tayangkan. Sepanjang hari ini kita akan belajar tentang 3 hal. Karena kita ada di akhir tahun, kita mau di ibadah pertama hari ini, pagi ini bicara tentang review. 2,5 bulan sebelum kita menutup 2022 harus ditinjau ulang. Ditinjau ulang punya fungsi untuk diperbaiki tentunya. Diperbaikinya kapan? Segera. Kenapa segera? Karena 2,5 bulan lagi kita harus tutup dengan excellent. Nah waktu kita tutup dengan excellent, rasa excellent di dalam Tuhan itu akan kita bawa jadi modal untuk kita memasuki 2023 jika Allah berkenan memberikan nafas dalam kehidupan kita. Amin. Coba bilang kanan kiri, jadi hidupmu tuh gak biasa-biasa aja. Hidupmu itu luar biasa. Di ibadah kedua nanti kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita recover, memulihkan. Kalau sudah review dan kita temukan ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada hal-hal yang harus dipulihkan, masuk segera dalam pemulihan. Lalu kemudian di ibadah 3 setelah kita dipulihkan, jangan lupa dikembalikan kepada nilai kerajaan Allah atau restore. Jadi ada 3 R hari ini. Review, recover, and restore. Meninjau ulang, memulihkan, dan mengembalikan. Di situ kesetiaan kita akan teruji. Amin. Oleh sebab itu kita konsentrasi di ibadah yang pertama yaitu review. Review itu adalah atas apa yang telah terjadi. Review itu atas yang telah terjadi. Anda tidak bisa mereview yang belum terjadi, enggak bisa. Makanya di ibadah raya yang pertama kita diajar untuk melihat ke belakang. Untuk meninjau ulang yang sudah terjadi seizin Tuhan. Amin. Dalam hidup kita tuh nggak ada yang lepas dari kontrolnya Tuhan, nggak ada. Semua yang sudah terjadi Januari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober kemarin, karena hari ini tanggal 16, itu semuanya di dalam kontrolnya Tuhan. Cuman masalahnya kita banyak yang nggak sukanya. Karena yang kita harapkan adalah apa yang kita mau. Padahal yang Tuhan lakukan adalah yang Tuhan mau.
Kalau kita menyerahkan hidup kita di bawah kontrolnya Tuhan, hidupmu akan selalu bersuka cita karena engkau aman dalam perlindungannya. Amin. Nah, oleh sebab itu kita lihat review itu ada 2. Yang pertama adalah atas apa yang telah terjadi. Yang kedua adalah apa yang kita responi atas kejadian itu. Yang pertama apa yang sudah terjadi. Yang kedua apa yang kita responi atas kejadian itu. Mau yang enak, mau yang gak enak, mau yang kita suka, mau yang kita gak mau. Semuanya diresponi dengan apa? Apakah selama tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 15 Oktober kita membuat pilihan-pilihan yang tidak menyenangkan Tuhan, atau kita mengambil pilihan-pilihan yang selaras dengan kehendak Tuhan? Selama 9,5 bulan gitu ya ngitungnya ya, 9,5 bulan. Apakah kita telah menjadi pembuat perubahan di tengah new normal yang not so new anymore? Dulu kan pertama dibilangnya new normal ya, perubahan besar dengan tatanan baru. Sekarang udah jarang tuh yang ngomong new normal. Sekarang kayaknya kita sudah normal-normal aja ibadah pakai masker, betul? Nah, oleh sebab itu kita lihat sepanjang 9,5 bulan ini apakah kita sudah jadi pembuat perubahan? Kalau kita pembuat perubahan itu panggilan kita karena kita adalah garam dan terang. Situasinya tetap belum enak, bukan berarti kita nggak berdoa loh. Bukan berarti kita tidak memperkatakan Mazmur 91 loh. Tiap ibadah kita memperkatakannya. Mau ibadah raya maupun doa fajar kita memperkatakannya, betul? Bukan berarti kita nggak puasa loh. Kita punya puasa raya, para pengerja juga punya puasa rutin. Bukan berarti kita nggak doa, nggak declare, nggak puasa. Tapi kalau hari ini 16 Oktober, kita ibadah masih pakai masker, saya kasih tahu nggak lepas dari kontrolnya Tuhan. Apakah kesetiaanmu teruji? Tetap berkata Tuhan baik, amin. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Nah, oleh sebab itu apakah kita menjadi pembuat perubahan? Beneran gak sih terang? Beneran gak sih asin sebagai garam? Atau justru selama 9,5 bulan ini kita jadi sibuk sebagai penuntut perubahan? Nuntut gereja berubah, nuntut orang tua berubah, nuntut anak berubah, nuntut rekan sepelayanan berubah, nuntut pemimpin berubah. Kita sedang menghabiskan waktu menjadi penuntut perubahan. Kalau setahu saya, terang dan garam nggak perlu nuntut, dia sudah memberikan rasa. Amin. Oleh sebab itu kita lihat ini kan masa untuk review. Apakah kita jadi pembuat perubahan atau kita jadi penuntut perubahan, atau yang terakhir kita sibuk jadi korban perubahan. Aduh, saya nggak bisa nih soalnya udah 9,5 bulan ini Tuhan belum memberkati. Banyak banget rasa kasihan terhadap dirinya sendiri. Kita lupa. Kita sedang disiapkan, bahkan kita sudah masuk dalam tahun Ibrani itu 5783 Pei Gimel, betul? Tahun temanya yang di 2022 belum berganti, The Year of a New Paradigm. Tapi di September dia bersama-sama masuk sebagai persilangan, sebagai tahun Pei Gimel. Anda tahu Gimel itu dilambangkan seperti hewan yang leher dan kakinya jalan di depan badannya. Hewan apa itu? Unta, betul? Anda tahu unta punya kekuatan untuk menanggung beban di punuknya. Anda tahu punuk? Saya nggak bisa bilang leher ya, punuk soalnya. Yang 2 begitu. Maka pundak yang sama, yang sanggup menanggung beban, pundak itu yang akan menanggung berkat dari Tuhan. Amin. Kalau Anda nggak pernah latihan menanggung beban, bagaimana ketika berkat itu diberikan dalam hidupmu? Nggak kuat ngangkat Anda. Makanya jangan sibuk jadi korban perubahan. Apapun tantangan di depan, jika Allah ada bersama-sama dengan kita, maka siapakah yang menjadi lawan kita? Amin. Nah, itu kita akan pelajari di ibadah kita yang pertama. Nanti di yang kedua dan ketiga saya akan jelaskan sesuai dengan ibadahnya. Kenapa? Karena kita sedang dipersiapkan review ini, bukan sekedar review seperti kita lakukan di kantor, bukan. Orang dunia aja melakukan, masa anak Tuhan tidak melakukan lebih lagi. Ketika kita melakukannya, memasuki 2023, itu kita masuknya jadi ngerti sama rencana Tuhan. Oh, dalam hidup kita nggak ada yang kebetulan. Kita masih ada di dalam The Year of a New Paradigm, tapi sudah dipersiapkan untuk Pei Gimel. Artinya Tuhan mau hidup kita harusnya semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan, khususnya ketika kita diberi kepercayaan nafas di 2023. Amin.
Jadi hidup di 2023 itu hidupnya jadi ngerti Tuhan mau apa dalam hidup kita. Kembali bilang kanan kirinya, sebab kita bukan orang biasa-biasa saja. Allah kita luar biasa, hidup kita luar biasa. Oleh sebab itu saya buatkan slide-nya untuk mempermudah kita. Kita masih ada di 2022. Tapi kita visioning, kita melihat jauh ke 2023. Jika Allah memberi nafas kepada kita, hidup kita gak boleh biasa-biasa aja. Hidup kita akan tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Bagian kita bukan yang berwarna orange, bagian kita bukan itu. Sekalipun ada lembah tapi dia sebentar sifatnya. Jika Allah ada bersama kita di lembah, lembah itu jadi indah. Amin. Nah, bagaimana lewat pengalaman? Pengalaman itu adalah pengetahuan yang diamalkan. Saya ulangin ya. Apa sih arti pengalaman? Pengalaman adalah pengetahuan yang diamalkan. Kalau pengetahuannya belum diamalkan, belum diaplikasikan, dia berhenti jadi pengetahuan saja. Hafal ayat firman Tuhan aja enggak cukup. Jangan bangga Anda hebat di ayat firman Tuhan tapi Anda enggak pernah mengamalkannya dalam tindakan nyata. Maka itu berakhir jadi pengetahuan akan firman. Tapi kita belum mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Kejarlah pengalaman. Pengetahuan yang diamalkan. Nah, lewat pengalaman sepanjang 2022 nih sampai dengan 9,5 bulan yang mau kita review, masuknya ke 2023 itu jadi ngerti. Awas loh ya, itu saya kasih hashtag di situ rada mirip soalnya. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang diamalkan, tapi bukan berarti kita nggak hafal ayat loh, bukan berarti kita nggak baca firman, kita baca, hafal, sehari bahkan disuruh sama pemimpinnya untuk hafal 5 ayat. Hafal kok, ada yang di dalam kepala, ada yang di luar kepala hafalnya gitu kan ya. Kalau saya sih memilih hafal di dalam hati dan melakukannya. Nah, ketika Anda merasa cukup hanya punya pengetahuan tentang firman Tuhan tapi mengabaikan untuk mengamalkannya, justru disitulah tempat kita tersesat bersama dunia. Masuk 2023-nya jadi ngeri, bukan jadi ngerti. Beda tipis soalnya. Jadi takut. Karena gak pernah punya pengalaman ditolong Tuhan. Gak pernah punya pengalaman diangkat Tuhan. Gak pernah punya pengalaman dibela Tuhan. Sekalipun sebetulnya kita diberikan kesempatan dan kepercayaan baru. Kita sama-sama baca ayatnya ya. Di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-11 kita baca dulu bagian yang jadi ngerti. 3, 2, 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan pengetahuan yang diamalkan, diaplikasikan, melakukan dengan setia segala perintahnya. Enggak cuma satu loh ya, enggak cuma yang Anda suka loh ya, tapi semuanya Anda lakukan. Segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tapi apa sih yang terjadi ketika kita jadi ngeri? Padahal Kristen, padahal nyembah Tuhan yang dahsyat, padahal Allahnya luar biasa, tapi hidupnya biasa-biasa aja. Jadi ngeri dia masuk 2023. Jangan masuk tanpa persiapan Bapak Ibu. Masuk tuh harus persiapan. Persiapan itu harus dilakukan sekarang. Makanya harus review. Kita baca yuk. Di dalam Amsal 10 ayat 17. 3, 2, 1. Siapa mengindahkan didikan, ya gak apa-apa, ditegur juga gak apa-apa. Menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan, cuekin teguran akan tersesat. Hidup adalah pilihan. Kalau Anda benar-benar menghidupi, hidupku akan tetap naik dan tidak turun, mestinya sih bagian Anda yang biru tua naik ke atas. Mestinya sih bagian kita jadi ngerti rencana Tuhan. Ini Tuhan di pay Gmail, Tuhan mau apa? Dengan lambang unta ini Tuhan mau apa? Unta itu menanggung beban begitu banyak dengan perjalanan yang jauh. Jadi jangan ngeyel dan jangan komplain sama Tuhan ketika engkau harus menanggung beban. Kenapa? Udah ngerti. Kalau yang belum ngerti jadi ngeri. Aduh, kok baca berita 2023 kayaknya gak lebih baik ya? Jadi ngeri. Tapi ketika Anda tahu bahwa Anda sudah punya pengetahuan yang diamalkan sebelumnya. Selama ini di masa pandemi gak ada satu orang pun, gak ada satu negara pun yang expect pandemi akan terjadi, betul?
Sampai detik ini nggak ada satu orang yang pintar luar biasa yang bisa berkata sampai kapan. Nggak ada. Nggak ada yang expect sampai hari ini kita masih ibadah pakai masker. Betul? Tapi kalau sampai hari ini Anda kuat beribadah dan tertib, itu artinya Anda sedang ditolong Tuhan. Amin. Bukankah itu saja cukup buat kita bersyukur? Amin. Masih nafas? Ayo tarik nafas dengan dalam sekalipun pakai masker. Lepaskan dengan panjang. Walaupun ada lapisan di hadapan mulut dan hidung Anda, tapi Anda masih bisa bernafas, betul? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, itulah sebabnya kita perlu review, yaitu meninjau, kita perlu recover, yaitu memulihkan, dan kita perlu restore, mengembalikan semuanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kembali ke nilai kerajaan Allah. Sebab Andalah yang paling tahu. Kualitas hubunganmu dengan Tuhan Anda yang paling tahu. We don't need to look good, we just have to be real. Anda gak perlu pingin kelihatan bagus gitu loh depan orang lain. Itu hanya reputasi manusia. Hati-hati kalau Anda kejar reputasi manusia, Anda akan hilang kepercayaan dari Tuhan. Mendingan Anda kejar kepercayaan dan perkenanan dari Tuhan, reputasi kepada manusia bonus. Amin. You don't need to look good. You just have to be real. Anda gak perlu pingin kelihatan bagus depan manusia. Anda hanya harus asli di hadapan Tuhan. Keaslian hubunganmu, keaslian kualitasnya bersama dengan Tuhan. Karena ada golden rules. Ada aturan emas dalam hal rohani yang gak bisa kepake dalam hal yang duniawi. Aturan emas dalam hal rohani bukanlah kepintaran dan pengetahuanmu. Kalau di dunia iya. Kalau di dunia Anda gak pinter, Anda gak cerdas, Anda ketinggalan. Apalagi di zaman ini. Tapi aturan emas dalam hal rohani bukanlah kepintaran dan pengetahuan, tetapi ketaatan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Pertanyaan saya, ketaatanmu itu loh teruji nggak? Karena dari ketaatan baru bisa dibilang sebagai kesetiaan. Mana ada orang setia yang nggak taat? Aneh kan? Kita udah angkat tangan, Bapak kesetiaanmu terbukti. Oh yes, itu nggak usah diragukan lagi. Pertanyaannya kesetiaanmu dan kesetiaanku terbukti nggak? Kalau terbukti masuk 2023 Anda jadi ngerti. Anda tidak jadi ngeri. Golden rules, aturan emas bukan tentang kepandaian. Golden rules dalam hal rohani adalah tentang ketaatan. Nah, ketaatan ini akan membawa kita menutup the year of a new paradigm 2022 ini dengan membuat jadi ngerti kehendaknya Bapa. Makanya finishing well, menyelesaikan dengan baik. Karena kita sudah tidak jadi orang yang bodoh lagi. Kan kalau orang bilang kepandaian berarti kan kebodohan ya. Kita udah bukan jadi orang bodoh lagi. Kita lebih dari sekedar pandai, tetapi pandai dan taat. Kok Gina ngomongnya bodoh sih, kasar banget deh bahasanya. Saya tidak menggunakan bahasa saya sendiri, saya menggunakan bahasa Alkitab. Alkitab Amsal 9 ayat 6 menjelaskan dengan tegas. Enggak pakai diselimuti to look good, enggak. Real banget, dikatakan demikian, kita baca dengan keras. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutlah jalan pengertian. Jadi ngerti kalau ikut jalan pengertian. Jadi ngeri kalau cuman hafal ayat tidak melakukannya. Nah sekarang kita lihat, perhatikan urutannya dengan benar. Jangan pindah ayat dulu, perhatikan urutannya dengan benar. Nomor 1, kebodohan harus dibuang dulu. Kalau nggak dibuang dulu, jangan harap Anda terima pengertian. Dibuang itu artinya ada usaha dari diri kita. Ada kerelaan hati dari diri kita ngaku, iya Tuhan aku bodoh di hadapan-Mu. Hafal sih hafal ayat Tuhan. Tapi aku bodoh di hadapan-Mu dan aku mau buang itu. Nah itu butuh kerelaan. Setelah Anda ngaku, Anda punya usaha membuangnya, baru bisa diajak ikut. Kalau ikutlah berarti diajak ikut. Yang diajak ikut adalah orang yang sudah tidak bodoh lagi dalam Tuhan. Nah, maksud kata kebodohan di sini itu bukan artinya orang yang sekolahnya tidak tinggi. Maksud kebodohan di sini bukan artinya orang yang nggak ngerti baca tulis. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat sertifikat, betul? Tuhan gak lihat sertifikat, Tuhan gak lihat toga, enggak.
Tuhan lihat hatimu. Amin. Makanya di dalam firman Tuhan kalau Anda baca bahasa aslinya, yang disebut kebodohan adalah orang yang tidak berpengalaman gitu. Kebodohan sama dengan orang yang tidak berpengalaman. Tidak dibilang orang yang tidak berpengetahuan loh. Makanya pengalaman adalah pengetahuan yang diamalkan. Tolok ukurnya adalah pengalaman. Maaf, tolok ukurnya bukan pengetahuan. Kalau Anda punya pengetahuan akan firman saja, kategorinya masih masuk dalam orang yang punya kebodohan. Tapi orang yang tidak berpengalaman yang disebut kebodohan ini, artinya yang harus kita kejar adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya katakan jangan bangga hanya hafal ayat. Apalagi bangga kalau nggak tahu ayat, itu lebih parah. Tapi dalam hidup kita percaya, kita mengaku sebagai orang percaya, artinya kita percaya sama firman Tuhan. Amin. Sebab kita hidup bukan karena melihat, bukan karena hafal. Tapi kita hidup karena percaya. Makanya di situ saya kasih gambar orang yang sedang berjalan di atas firman. Sebab Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi jalanku, bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nah begitu dilihat oke, berarti buang yang namanya orang yang tidak berpengalaman dari dalam dirimu. Nah saya tuh demen ngulik, saya tuh demen lihat lagi ini tidak berpengalaman maksudnya apa ya. Dan ternyata begitu dibuka lagi lebih dalam lagi pakai bahasa aslinya, dia tergolong penipuan. Hah? Bagaimana pengetahuan, pengertian kok jadi penipuan, gimana caranya? Dia menipu karena dia cuma tahu ayat tapi tidak melakukannya, itu kategorinya penipuan di hadapan Tuhan. Makanya disebut orang yang bodoh, orang yang tidak berpengalaman. Saya buka lagi terjemahan paling dekat terjemahannya dengan bahasa aslinya, itu menggunakan LEB namanya, Lexham English Bible. Bukan New King James Bible, bukan NIV. Saya buka di LEB. Itu adalah terdekat ke bahasa aslinya dan bahasa menyampaikannya to the point. Nggak pakai belok-belok, nggak looking good, udah langsung itu. Dikatakan stop being gullible and live. Gullible itu artinya mudah tertipu dan mudah dibohongin. Jadi kita itu sebetulnya bukan orang bodoh. Cuman kita gampang banget ditipu. Gampang banget dibodohin. Bagaimana kita tidak gampang dan mudah dibodohi? Orang kita jarang dekat sama yang asli. Ayo jujur di hadapan Tuhan, pernah punya barang yang tidak asli? Yang pernah punya barang tidak asli gak usah angkat tangan, nanti malu. Bagaimana Anda tahu barang itu asli atau tidak asli ketika Anda gak pernah pegang yang aslinya? Sorry ya, pakai tas palsu dan bangga. Maaf saya harus kasih contoh. Belum pernah pegang yang asli ya? Kelihatan dari cara pegangnya, begitu makan di restoran ditaruh di bawah. Kalau lu tahu itu asli gak mungkin ditaruh di bawah. Betul? Siapa yang pernah pakai baju bermerek dengan logo-logo besar? Logo-logo besarnya jalannya biasa aja. Dan ketika orang pakai yang asli itu dijaga. Habis itu gak mungkin dicucinya, dikucek, dijemurin di matahari biasa, betul? Gak berani Anda untuk barang seasli itu. Bagaimana kita tahu Tuhan dengan segala keasliannya kalau kita gak pernah spend quality time dengan Tuhan. Anda gak tahu bahwa kuasanya begitu luar biasa. Hidup tuh jadi biasa-biasa aja gitu. Bodoh ya bodoh gitu. Ya sekedar tahu ya gak apa-apa. Padahal Anda punya Allah yang luar biasa. Spend time gak sama Tuhan? Kalau spend time sama Tuhan, cara nyanyimu beda. Engkau masuk hadirat tuh beda banget, ketemu yang asli, ketemu Tuhan. Beda kualitas nyembahnya sama yang biasa-biasa aja sambil scrolling. Ini berapa lama lagi sih nih? Beda kualitasnya. Jadi mudah ditertipu, jadi mudah dibodohi, jadi gullible. Padahal sebetulnya bukan itu bagian kita. Nah oleh sebab itu di Amsal 9 ayat 6 menjelaskan bagaimana kualitas kita itu bukan orang bodoh, tapi orang yang mudah dibodohi dan orang yang mudah tertipu karena tidak dekat dengan yang asli, itu loh maksudnya. Maka diberikanlah cara untuk memperoleh pengertian supaya kita jadi ngerti, bukan jadi ngeri di ayat selanjutnya.
di ayat yang ke-10. Gimana cara memperoleh pengertian? Ini tuh udah ditulis dengan jelas. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah, coba bilang kanan kiri, lu tahu doang belum dapat pengertian. Anda tahu bahwa Yesus itu dahsyat, belum dapat pengertian. Tapi kalau kenal, langsung dapat pengertian. Kenapa kenal? You spend quality time with God a lot. Jadi kenal sama Tuhan. Tuhan, kalau aku di lembah ada Tuhan. Kalau aku di gunung ada Tuhan. Kalau aku diberikan beban berat, bersama dengan Tuhan aku sanggup menanggungnya. Itu beda antara orang kenal sama orang tahu sih. Jauh banget kualitasnya. KTP boleh sama-sama Kristen. Logo boleh sama mereknya. Kualitas jalannya beda. Kualitas pegang barangnya beda. Keaslianmu menentukan, you don't need to look good, you just have to be real. Amin. Nah, oleh sebab itu kita lihat sama-sama kenapa sih penting, karena orang yang memiliki pengertian ketika dia berseru kepada Tuhan, dia berseru karena kenal. Dia nggak panggil namanya karena tahu, dia panggil namanya karena kenal. Kalau dia kenal, begitu yang dipanggil nengok, ngobrol nggak? Ngobrol. Anda pernah ketemu orang yang menginspirasi Anda atau artis gitu, Anda tahu namanya, misalnya si X gitu ya. Soalnya kalau sebut namanya ntar dipikir ngendorse dia ya. XX, denger kan? Nengok X-nya, set. Siapa nih orang? Nggak tahu, nggak ngobrol. Tapi kalau Anda kenal dia secara pribadi, dipanggil X, dia nengok, dipeluk Anda, betul? Coba tanya kanan kiri, waktu berseru sama Tuhan dipeluk nggak? Coba nanya baik-baik, kamu kalau berseru sama Tuhan, Tuhan aku berseru kepadamu, dipeluk nggak? Kalau nggak dipeluk jadi ngeri loh masuk 2023-nya. Kalau Anda ngerti Tuhan, aduh. Kalau ngerti Tuhan nggak manggil setiap saat loh. Manggil sama Tuhan itu nggak usah sampai dipanggil, Anda sudah bertemu Tuhan tiap-tiap hari, amin. Karena dia nggak jauh, dia ada bersama-sama dengan kita. Makanya orang yang memiliki pengertian ketika berseru, dia berseru karena kenal. Bukan berseru karena tahu, sebab ada tertulis ayatnya udah bolak-balik sama setiap kali disampaikan. Matius 7 ayat 21, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, kan ini orang yang sudah percaya mestinya. Kalau nggak percaya nggak bilang Tuhan loh sama sekali. Saya banyak kenal orang yang percaya sama kekuatan universe, kekuatan alam. Nggak pernah ada kata God, nggak pernah ada kata Lord, nggak pernah ada kata Tuhan. Dia percaya segala sesuatu yang terjadi dalam diri dia karena kekuatan alam, mateng kan? Tapi kalau orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dikatakan bukan setiap orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga dengan keras, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Coba lagi bilang kanan kirinya, ditolak sama Tuhan tuh nggak enak loh. Ditolak sama manusia aja sakitnya tuh di sini, betul? Apalagi kalau sampai ditolak Tuhan. Makanya saya bikin quote supaya gampang ya. Sampai sini saya tutup dulu baru kita masuk review. Ditolak manusia itu sakit dan pahit, betul? Siapa yang pernah ditolak manusia? Saya jujur nih di hadapan Tuhan, pedes banget rasanya. Tapi kalau ditolak Bapa di surga, amit-amit. Bukan lagi sakit, bukan lagi pahit. Tahu nggak arti kata amit-amit itu apa? Amit-amit itu jangan sampai hal itu menimpa kita. Jangan sampai Anda udah ibadah, udah jaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Sampai di atas nggak diterima, ditolak. Hanya karena Anda hafal ayat firman Tuhan. Luar biasa, tapi tidak mengamalkannya dalam bentuk pengalaman bersama dengan Tuhan. Terkenal di dunia tuh belum tentu akan dikenal di surga. Jangan GR dulu. Itu yang membedakan, karena pengetahuan akan Tuhan tidak menyelamatkan. Alkitab tidak pernah menulis pengetahuan akan Tuhan menyelamatkan. Tapi pengenalan akan Tuhan, kenal sama Tuhan adalah jalan keselamatan. Amin. Itulah sebabnya kita perlu untuk melihat dan review apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita samakan persepsi dulu ya, review ya. Review itu punya nilai guna. Nilai gunanya harus mengarah kepada perbaikan. Oleh sebab itu orang boleh review. Review itu tidak punya nilai guna menjatuhkan, enggak.
Makanya kalau Anda review barang, review jasa, jangan pernah punya di hatimu nilai menjatuhkan barang atau nilai menjatuhkan jasa itu. Nilai gunanya perbaikan. Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memberi ulasan terhadap hal yang pernah dicoba. Jangan pernah review atas hidupmu yang belum pernah kau lakukan. Sorry ya, review firman Tuhan gak perlu. Review hidupmu dalam melakukan firman Tuhan itu perlu. Saya minta maaf lagi, kalau Anda gak pernah melakukan firman Tuhan, gak punya pengalaman, pengetahuan yang diamalkan, apa yang mau direview? Kalau soal firman Tuhan gak usah direview, itu kebenaran, amin. Tapi sudahkah kita melakukannya? Dalam kita melakukannya itu yang perlu direview. Atas kelebihan dan kekurangan kita dalam melakukannya. Jangan pernah berani-berani mereview firman Tuhan, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Bukan itu. Nanti kata-kata itu gak hidup kalau kita gak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, untuk apa sih direview? Apakah kita layak untuk direkomendasikan, dipromosikan, dipercayakan berikutnya gitu kan ya? Anda pernah mereview dengan star rating? Pernah? Anda pesan makanan, kalau misalnya yang antarnya bagus, kan dia minta tuh berapa bintang gitu ya. Anda beli barang di marketplace, kalau barangnya bagus kan dia minta tuh reviewnya. Anda kasih berapa? Nah, dari yang Anda kasih menentukan apakah dia berikutnya layak direkomendasikan, layak dipromosikan, layak dipercayakan. Untuk yang berikutnya 2023 nih saya lagi bicara. Layak gak kita terima rekomendasi dari Tuhan? Layak gak kita terima promosi dan kepercayaan dari Tuhan? Itu menentukan. Kalau star rating itu 1 sampai 5, setahu saya yang namanya star rating sampai 5 itu artinya hasilnya baik untuk dipertahankan kualitasnya, betul? Kalau Anda isi 2 atau 3, itu artinya nilai gunanya untuk ditingkatkan. Gak ada yang untuk dijatuhkan ya. Kalau dapat 2 sedih sebentar untuk ditingkatkan. Kalau yang dapat 5 untuk dipertahankan. Kalau dapat yang 1 untuk diperbaiki kualitasnya. Nah itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari ini. Yang kasih star rating ya Anda sendiri atas hidup Anda. Sebab Anda yang paling tahu kualitasnya bersama-sama dengan Tuhan. Review yang pertama ada di 4 aspek. Di aspek yang pertama kita mau belajar review dalam hubungan kita dengan Tuhan di 4R yaitu rohani. Devotion dan doa fajar lancar, amin. Nah ini dia, kadang-kadang lancar, kadang-kadang tersendat. Kedua, baca Alkitab, Bible study aman. Kadang-kadang aman, kadang-kadang cari nyaman. Yang ketiga, amanat agung dilaksanakan. Oh iya lupa ya, ada Pentakosta ketiga, kirain cuma ibadah-ibadah doang. Hari ini berikan star rating untuk hidupmu. Ingat, nilai gunanya bukan untuk pelabelan, tetapi untuk perbaikan. Yang kedua, coba cek rasa, R yang kedua. Emosimu stabil selama 9,5 bulan? Apa lebih banyak ngamuknya sama keadaan dan orang di rumah selama 9,5 bulan? Apakah kita mengambil keputusan dari perasaan sementara untuk keputusan permanen selama 9,5 bulan? If you like it, you say yes. If you don't like it, you say no. Kalau itu terjadi, mari kita review dan berikan star rating untuk perbaikan. Yang ketiga adalah bukan lagi rohani dan rasa, tetapi yang ketiga adalah rasio. Rasio bicara tentang pikiran kita ada di dalam tahun paradigma yang baru. Apakah pola pikir kita sudah berubah dengan paradigma baru nilai kerajaan Allah? Apakah kita memikirkan perkara yang di atas jauh lebih banyak daripada perkara yang di bumi? Kalau iya saya percaya Pentakosta ketiga percepatan terjadi dalam hidupmu sebab engkau melakukan firman Tuhan. Amin. Nah yang keempat bukan lagi soal rohani, rasa dan rasio tetapi juga raga. Aman 9,5 bulan. Coba bilang kanan kiri, kamu kelihatan loh 9,5 bulan ini rajin olahraga, kelihatan? Atau gak berani bilang? Kenapa raga ini penting Bapak Ibu untuk menanggung segala perkara. Di dalam tubuh kita tuh ada emosi, di dalam tubuh kita tuh ada hormon, di dalam tubuh kita tuh ada jaringan-jaringan yang Tuhan ciptakan. Kalau kita hidup sehat kita akan kuat menanggung segala perkara, amin. Gak jadi korban kita dalam perubahan, gak jadi penuntut kita dalam perubahan, tapi kita jadi pembuat perubahan. Saya tuh belakangan weightlifting olahraganya, jadi olahraga saya bukan lari, bukan badminton, bukan berenang.
Olahraga saya tuh ngangkat beban. Pertama saya ngangkat cuma 20 kilo, 40 kilo, 40 aja udah ngedennya luar biasa. Setiap kali ngangkat 40 kilo tuh udah sampai ngangkat 40 kilo udah rasanya Tuhan gak sanggup. Cuman PT-nya selalu bilang begini, C, manggil saya Cece ya. C, kalau masih bisa ngomel masih kuat C. Berat banget sih, kenapa sih ditambahin lagi plate-nya? C, kalau masih ngomel masih kuat. Dengar dengan baik, Anda masih ngomel sama hidup. Masih kuat. Terus ya udah ditambahin lagi naik 70 kilo. Gile dalam hati saya. 40 aja udah ngeden ditambahin jadi 70. Sambil ngomel tarik napas, keangkat loh. Terus dia bilang tuh kan, do it one more time. Tambahin lagi jeder 90 kilo. Mama ngangkat 90 kilo. Kamu gila, saya bilang gitu. Dia bilang, C, kalau masih bisa ngatain aku gila, berarti masih kuat. Angkat lagi 90 sampai terakhir ngangkat di 107 kg masih kuat loh. Bapak Ibu, bukan weightliftingnya. Kalau orang sanggup mengangkat 107 kg beban, dia akan dipromosikan, dia akan dipercaya, dia akan direkomendasikan untuk 107 berkat di tahun 2023. Siapa yang mau berkat luar biasa dalam Tuhan? Coba nengok kanan kiri, angkat beban lo. Jangan cengeng dalam hidup, amin. Peggy Mel gak main-main loh, 2 punuk itu gak main-main loh. Huruf itu gak main-main loh, masuk 2023. Kalau Anda gak mempersiapkan review, bahaya. Kenapa mesti rohani, rasa, rasio, raga ikutan? Alkitabiah. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang Tuhan mau ini akan menutup. Supaya kita tahu kita review itu bukan asal ikut-ikutan dunia. Enggak, dunia yang ikut kita. Karena ada tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca dengan keras dan berdoa. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat kepada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur, kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sanggup membuktikan janji setiamu itu untuk selama-lamanya. Asalkan imanku berkata, Tuhan, Engkau tidak pernah gagal, maka itu yang akan terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami gak bisa masuk ke dalam tahun yang baru sebelum kami mereview kehidupan kami. Jika Tuhan temukan dalam rohani, rasa, rasio, dan raga, masih ada yang belum terpelihara sempurna. Hari ini kami mau berkata, kami bertobat lagi. Dan biarlah kami lakukan recover. Dan kami mau lakukan restore. Kembali ke nilai kerajaan Allah. Sebab Tuhan tidak pernah gagal. Thank you Lord, thank you Lord. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kembali naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Yes Lord. Iman kami berkata, biarkan musik mengalun dengan lembut. Saat singer menyanyikan ini, engkau dengar lantunannya. Kalau Tuhan sudah pasti gak pernah gagal. Kalau Tuhan sudah pasti sanggup membuktikan janji setianya. Kini bagian kita untuk review.
Apakah hidup kita sering banyak kegagalan lepas kegagalan dan tidak sanggup bangkit lagi? Hanya karena kita melihat dengan mata, kita tidak hidup karena percaya? Apakah kita sering janji sama Tuhan tapi tidak sering membuktikan janji itu kepada Tuhan? Apakah iman kita yang berkata Tuhan tidak pernah gagal tapi hidup kita karena kita hanya tahu Tuhan, belum mengalami Tuhan, seolah-olah hidupmu banyak kegagalannya? Jika engkau itu orangnya, taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, ampuni aku. Ini tempat aku review hidupku Tuhan. Supaya aku jadi ngerti masuk 2023, bukan jadi ngeri. Aku tahu engkau mendesain kami, merancangkan kami indah, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Restore kami, kembalikan kami kepada tujuan penciptaanmu. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan sanggup buktikan janji setiamu. Maka kami berjanji Tuhan, di pagi hari ini, janji yang sama untuk kami sanggup membuktikan bahwa kami setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Terima kasih Bapa. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setiamu. Thank you Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan, Tuhan, tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita buat hambanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hambanya Tuhan, Ibu Gina Tuhan, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, boleh biar firman Tuhan ditaburkan boleh menjadi rema buat kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para jemaat Tuhan GBPRJ Tuhan Yesus. Mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, yang terbeban berat Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ya dan amin Tuhan. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukannya kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBPRJ yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin.